kenapa diperintahkan kok harus mentaati penguasa segitunya? Begitu kan? Ilahnya apa sih? Ilahnya apa? Ilah nih latar belakang mengapa hukum itu diatur gitu. Ilah pakai ain, awas. Ilah bukan pakai elah gitu. Elah beda. Ilah pakai ain. Kenapa khamr diharamkan? Ilahnya karena memabukkan. Tuh alasan pendasaran hukumnya gitu. Illah. Ya. Kita bahas ilahnya kenapa diperintahkan demikian. Perkara ini ya. Kita bahas dari dua sisi. Dari sisi akidah dan dari sisi fikih. Dari sisi akidah dan dari sisi fikih. Dari sisi akidah maknanya hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan, itu akidah. Fikih artinya hal-hal yang berkaitan dengan hukum, halal haram. Fikih, praktek physically ini fikih. Akidah, praktek hati, keyakinan. Zen? Dari sisi keyakinan, kenapa diperintahkan untuk sabar, mendengar dan mentaati penguasa? Oke? Diperintahkan demikian. Kalaupun penguasa zalim, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, enggak pakai pengecualian. Oke? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, kalaupun ia mencambuk punggungmu, kalaupun ia merampas hartamu, fasma' wa ta', tetap dengar, tetap taati. Jadi enggak ada lagi pengecualian. Jadi kalau kau masih mendengar seseorang, iya sih taatin penguasa, tapi penguasa yang kayak gimana dulu? Udah ngaco. Dari situ Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyampaikan wasiatnya. Nah, ini dia poin yang dia simpulkan dari perjalanan hidupnya. Imam Ahlus-Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Idza ra'aita rajulan, apabila kau melihat seseorang yad'u 'ala sultan, dia mencela-cela penguasa, memaki-maki penguasa, fa'lam annahu sahib hawa. Ketahuilah bahwasanya dia fix pengekor hawa nafsu. Mau jenggotnya sampai ubin lagi. Mau celananya ngatung sampai paha lagi. Mau gelarnya 17 kali doktor lagi. Dia cela-cela penguasa, udah fix dia pengekor hawa nafsu. Sebaliknya, idza ra'aita rajulan, apabila kau melihat seseorang yad'u lis-sultan, justru bersabar mendoakan kebaikan kepada penguasa. Semoga Allah sentuh hatinya dengan kesadaran. Semoga Allah berikan dia hidayah. Semoga Allah mudahkan urusannya. Mendoakan kebaikan bagi penguasa, fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah. Ketahuilah, dia pengikut sunnah insyaallah. Tuh lihat, poin usul yang ini sampai jadi maskot bagaimana kau ngejudge seseorang, dia masih on the same path as we are atau enggak, dia berada di jalur yang sama dengan kita, apa enggak? Itu dari poin ini. Sampai jadi maskot nih poin. Lihat. Jangan sembarangan. Ya. Dari sisi akidah, kenapa diperintahkan sedemikian rupa untuk mentaati penguasa? Kita bahas. Ikhwah, diperintahkan kita untuk beriman kepada takdir. Yang baik doang atau yang buruk juga? Oke. Beriman kepada takdir tidaklah terrealisasikan kecuali dengan dua unsur ini nih. Perhatikan. Yang pertama, yakin bahwasanya iya itu Allah yang menentukannya. Zain. Yang kedua, menyikapinya sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak amal soleh, kita harus lillahi ta'ala. Dan kemudian teknisnya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian beriman kepada takdir. Misalnya takdir yang nggak enak atas kita, penyakitan, terus miskin. Misalnya, boleh nggak seorang yang beriman dia mencela nasibnya, takdirnya? Nggak enak amat nih nasib ya.
Gua miskin, nyakitan, nggak kelar-kelar gua. Oh no, dia sholat kagak, puasa kagak, tajir iya. Gua sholat iya, puasa iya, miskin iya. Sakit iya, apa tahu nih nasib begini. Begitu, boleh gak? Kufur gak? Dikata sama dia, nggak boleh begitu, itu takdir. Dia bilang, iya sih takdir yang terima. Tuh, yang unsur pertama terpenuhi. Oke? Tapi kok gak enak amat ya? Tuh, begitu. Unsur keduanya gak terpenuhi. Dia belum beriman totally kepada takdir. Beriman kepada takdir totally, all out, overall, dengan apa? Memenuhi dua unsur tadi. Iya, dia yakin dari Allah. Yang kedua, menyikapinya harus sesuai dengan tuntunan Allah melalui sabar. Jangan mencela, justru minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Demikian keberadaan penguasa yang buruk. Itu takdir apa bukan? Coba kita mau tanya. Kalau bukan takdir, masa iya naik dia ke atas? Iya enggak? Kalau bukan qadarullah kauniyah, iya enggak? Masa dia sampai ketampuk kekuasaan itu? Iya enggak? Takdir kan? Ketika nggak sesuai dengan seleramu, buruk, oke. Boleh kau mencela-celanya? Boleh kau memakinya? Maka seseorang yang mencela-cela penguasa yang ada, dia melakukan tindakan yang kufur. Dia mencela-cela apa yang Allah takdirkan. Tuh. Mencela-cela takdir. Tuh kufurnya di situ. Ya. Nah, diperintahkan kita untuk menyikapinya dengan sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak di antara tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi penguasa yang buruk dengan mencela-celanya atau memaki-makinya? Yang ada justru kita disuruh bersabar dan doakan kebaikan baginya. Makin kita cela, makin kita maki, makin dihukum kita oleh Allah dengan kondisi yang makin buruk. Coba kita bersabar dan kompak justru mendoakan kebaikan. Mungkin gak Allah menerima doa kita justru memperbaiki kondisi mereka? Lebih mungkin gak? Allah menentukan qadarullah kauniyah nih bro. Oke, berangkat dari sifat-sifat kesempurnaannya. Dia maha tahu, al-alim. Dia maha bijaksana, al-hakim. Dia maha adil, al-adil. Semua yang ditentukannya, itu yang paling best, paling pas untuk makhluknya. Tidak ada yang buruk dinisbahkan kepada Allah. Nggak ada yang buruk. Buruk ini bagi hamba. Tapi tidak ada keburukan dinisbahkan pada Allah. Buruk bagi kita nih, sakit nih. Sakit buruk bagi kita. Oke? Tapi apakah Allah menginginkan keburukan bagi kita? Begitu? Enggak, Allah justru menginginkan agar terhapuskan sebagian dosa kita. Dengan itu Allah jadikan sebabnya. Tuh, enggak boleh ada keburukan dinisbahkan kepada Allah. Buruk nih bagi kita, enggak sesuai dengan harapan kita. Oke? Demikian kita memahami qadarullah al-kauniyah. Sekejam apapun perkara yang terjadi, nggak boleh kita menisbahkan keburukan kepada Allah. Hewan-hewan buruan, misal, yang ditangkap oleh hewan-hewan pemangsa terus digarotin, ya, digragotin, ya, di apa? Dikeroyok, dicabik-cabik, misalnya oleh pack of lion, sekelompok singa menggeragoti seekor serigala, kijang, misal, ya kan? Kejam nggak? Kejam nggak? Kejam di mata kita. Sampai dibilang cold blooded. Sampai di sebelah situ suka disensor kalau di Net Geo Wild apa kita nonton Animal Planet suka disensor. Kenapa? Sadis, bro. Sadis nggak? Jahat nggak? Jahat. Tapi apakah kejahatan dan keburukan ini dinisbahkan kepada Allah? Lah, Allah jadikan ini justru demi the greater good, demi kebaikan yang lebih merata, demi the balance of nature, demi seimbangnya alam semesta. Tuh, terjaganya chain of food, terjaganya rantai makanan. Iya gak? Coba kalau semua kijang hidup bekhair, sehat walafiat.
di muka bumi. Apa yang terjadi? Populasinya gimana? Haruskah singa makan gado-gado? Nggak asik juga kan? Kacau juga nih alam semesta kan? Tuh, nggak ada yang buruk dinisbahkan kepada Allah kalaupun mungkin terlihat sadis di mata kita. Buruk nih bagi kita. Oke? Berangkat dari kemahatauannya, maha adilannya, maha bijaksanaannya, Allah jadikan, Allah tentukan apa yang terjadi di alam semesta bagi tiap-tiap makhluknya Allah atur. 50.000 tahun sebelum Allah mulai menciptakan alam semesta. Di antara yang Allah tentukan adalah Allah tentukan manusia-manusia yang paling layak untuk memimpin sebuah kaum. No, berangkat dari keadilannya. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami berikan kuasa kepada orang zalim atas kaum yang zalim, berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Tuh, Allah Maha Adil. Allah Maha tahu siapa yang paling mantas jadi penguasa kita. Allah Maha tahu. Yang paling mending di antara kita untuk jadi penguasa kita, Allah Maha tahu. Dari situ muncullah manusia seperti Abu Bakar Siddiq, Amirul Mukminin, Khalifah Rasul yang pertama. Kemudian Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, maskot keadilan dan ketakwaan. Jangan lihat pentolannya, lihat rakyatnya. Kok bisa muncul manusia seadil setakwa ini sebagai seorang pemimpin? Rakyatnya manusia didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bro. Generasi terbaik rakyatnya iyalah nongolnya yang kayak Abu Bakar, kayak Umar. Ini kayak ente, mantas dipimpin Abu Bakar Umar. Kagak mantas. Tahu diri. Kita yang gak siap sama manusia yang adil demikian, kita yang gak siap. Dikasih orang-orang straight, kita ini gak siap. Difitnah, ditunggangi agama, dikarenakan apa? Gak suka dengan penguasa yang straight ini. Tuh, ditunggangi nama agama, difitnah, dijatuhkan. Maka penguasa yang Allah takdirkan berangkat dari keadilannya. Maka hakikatnya mereka yang mencela-cela penguasa yang ada, mereka mencela-cela apa yang Allah takdirkan. As if, seolah-olah mereka lebih tahu apa yang lebih adil untuk para makhluk daripada Allah sendiri. Makanya Khawarij, padahal Rasul ceritakan di waktu yang sama mereka adalah kaum yang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, yang luar biasa kan? Iya kan? Maksudnya dengan ketakwaan yang luar biasa, bangsa anti maksiat nih yang kayak begini nih, iya kan? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan mereka adalah apa? Dengan seburuk-buruknya sifat. Mereka nih anjing-anjing neraka. Mereka nih seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi. Tuh, semulia-mulianya korban adalah yang dibunuh mereka. Tuh, bukan dibunuh kafir. Dibunuh mereka, Khawarij. Bahkan kafir gak disifati seburuk Khawarij. Kenapa? Padahal ahli ibadah yang bertakwa luar biasa. Kenapa sampai segitunya? Nih, sebelah sini. Dia mencela apa yang Allah takdirkan, memaki apa yang Allah takdirkan. Ya, maka hukuman bagi manusia demikian di dunia sebelum di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata. Jadi panjang hadisnya, waktu itu Abu Bakar lagi ada di bawah mimbar Ibnu Amir. Ibnu Amir lagi berkhutbah. Ibnu Amir nih salah seorang umara di antara Bani Umayyah. Abu Bakar sahabat pada saat itu di bawah. Ibnu Amir pakai baju tipis, rakik, oke? Waktu itu orang kalau pakai baju tipis, oh ini orang fasik. Dulu tuh mindset yang ada dulu begitu. Ada di situ orang namanya Abu Bilal. Nih Abu Bilal ini Khawarij nih. Dia berkata, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyab al-fusaq." Lihat noh penguasa kita, dia pakai bajunya orang-orang fasik. Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat, apa memujinya? Berkata, "Masya Allah, kau mengatakan kebenaran di depan seorang penguasa, hebat ente." Apa begitu? Enggak, justru diingkari. Abu Bakar berkata, "Uskut, diam kau.
fa inni sami'tu, sesungguhnya aku sendiri mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ard, barang siapa yang mencela-cela penguasa Allah yang Allah jadikan di muka bumi, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah menghinakan seorang hamba gampang, tinggal dijadiin sebabnya, dibongkar aibnya, iya gak? Lihat fenomena yang ada dengan kacamata tauhid. Kau akan menemukan pembenaran dari apa yang Allah dan Rasulnya dogmakan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, niscaya Allah akan menghinakan dia. Allah gampang mau menghinakan seseorang, bongkar aibnya. Allahumma astur ya Rabb. Kenapa? Kufur. Kalaupun dia menunggangi nama agama. Tuh, dari sisi akidah, kenapa diperintahkan sabar menghadapi penguasa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada masa kepemimpinannya, para sahabat inqaradu, udah banyak yang meninggal. Muncul generasi-generasi baru nih yang enggak mengalami didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah terjadi fitnah, pemberontakan dan lain-lain kan di zaman Ali kan radhiyallahu anhu. Ada seorang pada masa itu yang mengkritisi, yakni sedikit nyindir Imam Ali, ini alay-alay pada masa itu. Dia berkata, ya Imam, wahai Imam, malil fitan ista'tharat fi zamanik, walam takun fi zamani Umar, walam taku fi zamani Umar. Wahai Imam, kenapa ini fitnah-fitnah pemberontakan banyak terjadi di zamanmu? Dulu zaman Umar nggak ada, zaman Abu Bakar nggak ada, begitu. Ali menjawab radhiyallahu anhu, lianna Umar kana waliyan ala mithli, wa ana walin ala mithlik. Umar dulu waktu memimpin, rakyatnya adalah manusia sepertiku, dengan level sepertiku, kesadaran jiwa sepertiku. Pas aneh yang pimpin, manusia yang aneh pimpin orang-orang kayak ente. Ajib. Jeniusnya Ali menjawab, lihat. Karena penguasa adalah cerminan yang paling mending malah. Abdul Malik ibn Marwan ini salah seorang khulafa Bani Umayyah. Dikeluhkan oleh rakyatnya, rakyat ngeluh mulu kan. Kami ingin kau adil, kami ingin kau bertakwa, begitu mulu kan. Dikumpulin rakyatnya dan dia berkhutbah. Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar. Apakah kalian mau kami berlaku adil kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Radhiyallahu anhu. Ini maskot keadilan dan ketakwaan dua ini selalu kan. Ya kami ingin kau adil, kau bertakwa. Rakyat bisa begitu kan. Oke. Abdul Malik bin Marwan berkata, fakunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar. Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Yakni tingkatkan kualitas diri kalian sehingga kalian sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Tuh, baru aku pantas jadi para pemimpin sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini baru fair namanya. Ini kok nuntut penguasa jadi kayak malaikat, sementara kita betah jadi setan. Kan ngaco. Ini baru fair, ini mindset yang fair di Ahlus Sunnah demikian. Maka perbaikan bukan dengan ganti penguasa, tapi perbaikan individu dan diri. Makanya Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing. Apa? Sehingga mereka merubah keadaan penguasa mereka. Begitu Allah bilang, enggak. Sehingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing. Tuh, perbaiki dirimu. Kenali akidah, kenali tauhid, sunnah. Terapkan pada dirimu, istri, dan anakmu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah, santai. Sisanya amar ma'ruf nahi mungkar. Diterima, alhamdulillah. Kagak ya udah. Iya kan? Enggak diperintahkan maksa manusia ngerubah. Enggak, nyampein doang kok. Apabila setiap individu, setiap keluarga punya kesadaran demikian, terbentuk dengan sendirinya komunitas yang baik. Setiap komunitas punya kesadaran demikian. Terbentuk dengan sendirinya umat yang baik. Dengan sendirinya muncul pemimpin-pemimpin baik. Mantas baru. Rakyat yang adil hanya akan dipimpin oleh pemimpin yang adil. Rakyat yang zalim hanya akan mendapatkan pemimpin yang zalim.